Ini pengalaman pertamaku, aku sama temanku masak di kosan semenjak aku di Malaysia. Setelah sekian lama aku tidak masak. Ya, jadi ceritanya kemarin malam teman gua yang satu ini namanya Devin, dia ngajak gua untuk besok mau jalan-jalan ke pasar jam 7 pagi dan abis itu mau masak di kosannya. Dan tapi kita harus beli dulu bahan-bahannya dan gua harus bangun jam 7 pagi. Ya, karena pasarnya itu buka jam 7 pagi. Oke guys, selamat pagi. Jadi ini baru jam 7 pagi. Tiba-tiba teman gue kemarin malah ngajak gue buat kayak James kita jam 7 pagi besok mau ke pasar yuk. Jadi ya udah gue sengaja bangun pagi guys demi ke pasar bareng dia. Gue nggak ngerti pasarnya di mana, pagi banget pokoknya, gue masih ngantuk banget ini. Dia kita udah sampai di kosan dia dan ayo kita lihat. Halo, Ayo deh pagi. masuk dulu kan? Baru buat kopi. Waduh. Ya memang gue akuin temen gue yang satu ini memang baik banget sih. Iya guys, jadi gue dikasih sama dia kopi hitam. Ini katanya dia nge-roast sendiri by the way kopinya. Dan sejujurnya gue kurang suka kopi hitam sih. Tapi ya udah, ini kita menghargai dia guys. Gila. Wangi banget ya. Dan ya benar sekali, gue teguk mata Cina gue ini langsung tiba-tiba jadi belok. Dan gue ngerasa nggak ngantuk lagi karena saking pahit kopinya. Tapi ya udah deh, gue menghargai dia. Jadi ini gue dengan susah payah gue cobain abisin satu gelas ini dan akhirnya habis juga guys. Dan gue langsung melek sekarang, udah nggak ngantuk lagi, bener udah nggak ngantuk. Oke guys, jadi sekarang mau ke pasar. Posting apa? Hah? Iya guys, jadi kita jalannya lewat jembatan yang satu ini lagi. Iya, jujur gue udah mulai bosan lewatin jembatan ini, tapi ini satu-satunya jalan. Nah, jadi kita mau naik bus dulu ke stasiun, terus abis itu baru dilanjut lagi naik LRT buat nyampe ke toko. Kita mau naik bus guys di BRT. Iya, sekarang lagi nunggu BRT ya. Bus kita udah nyampe. Sekarang gua mau naik bus. Di depan. Iya guys, memang teman gue yang satu ini memang agak lain ya guys. Dia selalu paling suka itu duduk di paling depan pas lagi naik bis. Padahal kalian tahu kan kalau di paling depan itu ada drivernya kan, dan drivernya itu bisa lihat kita terus gitu. Ini kayak orang ngapain di depan gitu, kayak aneh sih. Tapi viewnya ini bagus banget tuh kalau dari depan gitu. Jadi memang gak salah sih teman gue. Tapi nggak tahu juga sih guys, ini tiba-tiba si drivernya itu dia nyanyi-nyanyi sendiri juga gitu. Memang drivernya ini ternyata juga agak lain juga ya. Sekarang lanjut lagi naik LRT. Iya guys, sekarang gue mau lanjut lagi naik LRT karena toko kuenya ada di sana gitu. Dan gue baru sadar kalau memang harus sejauh ini amat ya dulu kita mau ke toko kue doang buat beli bahan-bahannya gitu. Heran aku. Nih guys, ini petanya yang LRT yang selalu membingungkan.
tapi ya udah gue terbiasa terus bisa baca peta ginian. Dan kita sekarang ada di sini USJ 7, kita mau ke SS 15. Nah, kereta kita guys sudah datang guys. Sekarang kita mau naik kereta. Ya, ini jadi pengalaman pertama gua naik LRT di Malaysia selama di sini, dan ternyata view-nya bagus banget guys. Kita udah nyampe. Kita udah nyampe di SS 15 dan sekarang kita mau turun. Di situ ramai banget. Masih ada orang jualan-jualan atau apa sih? Yang dimsum di mana deh? Dimsum bukan di sini, dimsum naik satu lagi aja mau bareng teman Yu lah. Oh, Ya, biar di sekalian beda-beda station. beda aja, beda daerah lah, beda daerah. Ya kan naik ke sana aja sekalian mah. Orang biasanya naiknya mobil kemana-mana kan. Apalagi kalau orang Malay, malah nggak mau, malah nggak mau jalan-jalan. Mungkin ada, cuma saya kalau sejauh saya belum ketemu. Nggak biasa jalan kan soalnya mereka. Iya, saya kalau setahu saya ya kayak teman-teman belum ketemu lah. Mm-mm. Cuma jalan. Hasilnya 6 ringgit. Ya, tapi temanku ini dia malah ngajak aku untuk keliling-keliling kompleknya dulu. Padahal lu tahu, gue belum makan dari pagi dan perut gue ini dari tadi udah bunyi terus, tapi dia malah ngajak gue keliling-keliling dulu segak jelas ya, sambil ngomong hal-hal random sih. Tapi bukannya langsung beli bahan buat masaknya, tapi malah ngajak dulu aku keliling-keliling sampai aku capek dulu. Super Kitchen Panmi guys, ternyata dia ajak gua makan Super Kitchen Panmi. Setelah jalan lama banget, akhirnya kita makan Super Kitchen Panmi. Ya, ternyata dia keliling-keliling itu ngajakin gua makan Super Kitchen Panmi guys. Ya, by the way, Super Kitchen Panmi itu katanya adalah panmi paling enak di seluruh KL guys. Dan gua ternyata diajakin sama temanku buat makan di Super Kitchen Panmi. Kalian bisa lihat sendiri guys, ini orang yang reviewnya itu pada kasih bintang 4, 5 semua guys. Tandanya itu enak-enak guys. Komennya juga lihat nih, enak banget katanya guys. Ya jadi jalannya segitu lama worth it lah guys. Dan sekarang gua udah lapar banget nih. Ya, dan ini menu-menunya guys. Dia itu menunya ada banyak banget dan harganya itu juga cukup affordable banget guys. Oke, jadi pesananku ini udah datang guys. Ya, jadi aku pesannya pork panmi, terus abis itu temen gue dia pesen yang panmi originalnya. Nah, terus ini guys yang bikin enaknya guys, si dried chili oilnya ini kata orang enak banget guys. Nah, sekarang gue mau makan dulu guys. Mari kita coba. Gila guys, ini panmi enak banget. Enak banget guys. Teksturnya pas, rasanya pas, perpaduan telur dan porknya juga pas, rasanya pas, gurihnya pas, semuanya enak banget guys. Gue cuma bisa ngomong ini enak banget. Sekali lagi guys, ini mind blowing. Kalian harus nyobain panmi satu ini guys, enak banget. Ya, dan sekarang gue ini mau coba yang panmi originalnya guys. Yang tadi soalnya gue coba yang pork kan. Nah, ini yang originalnya guys. Dan ternyata ini jauh lebih enak guys. Gila, ini enak banget guys. Enak banget. Tidak ada kata lain selain enak banget. Enak banget guys. Mind blowing. Oke guys, jadi udah selesai makan.
Sekarang jadi ke bakery aja. Iya, sekarang ke bakery jadi ya guys. Oke, kita udah di bakery store ini. Udah banyak banget. Kita mau bikin bakery soalnya. Maksudnya mau bikin kue. Guys, gila ini toko kuenya gede banget guys. Dalam seumur hidup gua nggak pernah ke toko kue yang segede ini dan selengkap ini guys, beneran. Ini lengkap banget gini. Ini tepungnya sebanyak ini ya tuh. Gulanya juga banyak banget. Nih guys, kalian lihat ini ada bread flour, super fine flour, self-rising flour, high ratio flour, sama prima Japanese bread flour, banyak banget. Tapi gue ambil bread flour aja karena gue mau bikin calzo. Jadi kita cuma beli bread flour sama yeast. Ini baked yang banyak, murah banget, lengkap banget ini deh. Gue belum pernah ke bakery store yang selengkap ini, men. Gila. Jadi sekarang kita di grocery store karena kita mau beli beberapa bahan lagi buat bikin calzone. Iya, grocery store ini gede banget, lengkap juga. Jadi gue mau beli kayak pepperoni kalau ada di sini, terus habis itu sama kejunya buat kita bikin calzone. Nah ini deh dagingnya deh. Mozzarella ini ya. Oh ini nih. Ini paling lebih murah. Gak bisa gitu, lo liatnya hard. Jadi kita ambil yang ini satu pizza topping with mozzarella. Boleh. Guys, tempat wine nggak boleh ya adik-adik 21 tahun ke atas. Gue belum 21 sih. Nah ini tempat perbabian, murah-murah banget, ham 5.000. Ini ham ya? Ham itu artinya daging cincang. Iya, daging cincang. Tidak loh, kalau balik lagi dan lagi. Murah banget ya. Ini guys, ini gue udah beli ham yang ini guys, dan temen gue lagi beli kejunya, dan sekarang udah beres. Nah kita pulang guys sekarang guys. Oke guys, kita pulang sekarang. Kita pulang. Balik lagi ke sekarang kita mau balik guys. Kita naik bus lagi. Sekarang di depan lagi. Oke guys, kita perjalanan pulang. See you sampai di stasiun. Oke, jadi udah balik sekarang. Kita balik ke lewat jembatan itu lagi. Jadi ya, sampai jumpa di kosan. Oke, kita udah nyampe. Sekarang mau masak deh. Langsung ya. Langsung masak. Nah, ini bikin calzone-nya sama Adonannya chef Devon. siap. Ya, jadi sebenarnya kita berdua sama-sama belum pernah bikin calzone by the way. Tapi si Devin ini teman gue ini, dia katanya udah 3 kali pernah bikin pizza guys. Dan iya, calzone itu kalau kalian tahu, calzone itu adalah basically kayak pizza tapi yang digelipat jadi
bagi dua gitu loh. Nah habisnya kan mirip pizza kan, jadi ya udah kita percayain sama teman gue yang satu ini. Sampai netes. Sorry. Sampai mandi gini chef kita. Chef masih cukup guys. Masih belum pengalaman. Udah 10 menitan. Mantap. 1 hour later. Anjay. Nah ini pas jadinya. I don't think so ada orang kayak lu deh. Oke guys, jadi gue barusan beres bakingnya tadi udah jadi. Tinggal kita mau tunggu si dough-nya itu dia jadi proof. Selama kurang lebih 3 jam, nanti jam 3 gue balik lagi ke kosan Devin buat lihat lanjutin masak si calzone-nya. Dan sekarang gue belum mandi dari pagi, ya udah, jadi sekarang gue mau beres-beres dulu. Gue mau mandi dulu, terus nanti jam 3 sore baru gue kesana lagi. Sampai nanti guys, ciao. Ya, jadi gua nggak ada kerjaan di kos, jadi gua setrika baju aja dulu. Nah, terus ini setrika baju banyak banget guys dan lama banget. Jadi ya udah deh, sembari ngisi waktu aja, sembari menunggu 3 jam. 1 hour later. Oke guys, akhirnya beres juga. Akhirnya gua setrika. Rasanya lama banget, tapi ya udah, sekarang gua mau beres-beres, terus habis itu gue haus banget, jadi gue mau bikin Milo. Seger banget guys. Sekarang udah jam 3 jam sini, jadi bentar lagi gue harus ke rumah Devin buat lihat si adonan calzone-nya tadi apakah sudah mengembang atau belum. Harusnya udah sih, karena ada 2 jam lebih. Dan bentar lagi gue mau ke sana setelah gue beresin minum di Milo dinosaurus ini. Oke guys, jadi tadi Devin barusan telepon gue untuk suruh datang ke kosnya. Jadinya ini sekarang jam 4 sore guys. Soalnya tadi dia ada urusan dikit. Dan sekarang kita mau lihat apakah si dough-nya udah ngembang buat calzone-nya, tapi pasti udah ngembang sih sekarang, soalnya udah 3 jam lebih. Jadi ya udah, kita langsung lanjut masak aja ya guys. Sampai jumpa. Nah ini udah ngembang nih Ya, udah. ini jadi empuk ya. Nah, jadi gampang maksud saya teh. Ya, jadi rencananya ini kita mau bagi rata si adonannya ini buat jadi per 100 gram gitu guys. Iya sih. Oh, kelebihan guys. 100 nggak kecil ya, udah apa kecil. Oh, kecil juga. Jadi banyak kan, jadi kayak Iya. luas. Oke. Oke lah. Ya, dan sekarang kita lagi mau bikin si calzone-nya. Jadi kita assemble dulu calzone-nya, kita kasih saus tomat, keju, sama daging hamnya itu guys. Dan ya, bersama si daging hamnya guys. Tapi ini lagi dipanggang dan ini sudah jadi. Meletus sedikit sih. Ya udahlah. Udah penunjuk. Oh gitu. Panas. Panas tuh. Matangnya dulu. Maksud, waduh, matang sih, dihitungnya udah jadi. Wah, Jangan dimakan langsung, woy, gila. mantap. Dimakan langsung banyak. Ya, akhirnya jadi guys. Jadi sekarang gua mau cobain dulu calzone-nya ini, mumpung dia lagi panas. Walaupun ini panas banget, tapi gua mau cobain sekarang guys. Panas. Panas tuh. Apa, woy? Muncak. Ya, ya. Wah, tapi enak. Apa udah amat lah. Ya guys, ini enak banget guys. Ada
cheese pull mozzarellanya ini jadi mantap banget guys. Ini rasanya guys beneran calzone asli, ini kayak di Itali. Tapi kata gue sih bisa kasih rasa lagi sih si tomatnya, kayak salt. Oke guys, jadi gue udah kelar makan, gue udah kenyang banget. Ini makan pizza doang kenyang ya. Sekarang kita mau lanjut main Nintendo lagi. Iya, gue tahu ini laptop tapi percaya gue ini Nintendo guys. Lihat dia, temen gue ini dia bawa 3 konsol. Memang gila ini orang, dia bawa 3 konsol terus main di sini. Ini udah disiapin, kita main bertiga. Dan yuk, mari kita main. Ya, jadi kelar makan gue bukannya langsung pulang, tapi gue malah main bareng dulu. Ya, memang teman gue satu ini dia memang agak lainnya, dia bawa konsol terus PC Nintendo gamenya buat main di kosannya. Memang gila dulu ini. Jadi ya udah gue main ini sampai jam 9 malam men. Oke guys, gue baru beres main dari kosan Devin. Gila ya, ini capek banget. Jadi ya udah jam 9 malam juga. Jadi kita langsung tidur aja sekarang. Ya udah sampai sini dia untuk hari ini guys. Terima kasih. Sampai di next video. Dadah.